Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, saya yakin kita semua mengetahui betapa dalam kehidupan kita ini kita sangat mengagung-agungkan kecerdasan intelektual. Dan bahkan dunia pendidikan pun itu indikator utamanya ketika kita mau jujur bagaimana menilai seseorang atau siswa itu dipandang sebagai siswa yang berprestasi, lebih cenderung indikator utamanya adalah kecerdasan intelektualnya. Lalu setelah itu, efek daripada itu apa yang kita lihat? Ternyata dalam realitas kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara, realitas politik, ternyata masih terdapat banyak hal problematis yang bisa kita temukan. Dan ternyata tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang secara dimensi kecerdasan intelektual tidak diragukan karena background institusi pendidikannya dari kampus-kampus ternama, kemudian titelnya yang melengkapi namanya, mungkin ada rentetan titel yang melengkapi namanya, tapi nyatanya kita bisa menemukan hari ini seperti dalam tata kelola negara, masih banyak elit negara, masih banyak pejabat negara, oknum pejabat negara yang kita bisa saksikan melakukan penyalahgunaan wewenang tanpa kecuali perbuatan yang sangat merugikan negara yang disebut dengan korupsi. Termasuk dalam konteks pemilu, kita melihat ada masih banyak yang disebut dengan pendidikan masih banyak yang disebut dengan politik uang. Kemudian berbagai model pelanggaran lainnya tanpa kecuali pelanggaran kode etik masih seringkali terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena tentu kita perlu menyadari bahwa dalam kehidupan ini tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual. Kita membutuhkan kecerdasan lainnya, minimal dua kecerdasan lainnya, emosional dan kecerdasan spiritual. Oleh karena itu, para sahabat virtual, melalui channel YouTube Agus Liadi Sang Inspirator, dalam bingkai ikhtiar edukatif inspiratif Sekolah Peradaban ini, kita akan membahas yaitu belajar ESG dari Ari Ginanjar Agustian. Jadi kita perlu belajar dari Pak Ari Ginanjar tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Karena apa yang digagas, yang dirumuskan oleh Pak Ari Ginanjar dengan konsep ESG, emosional spiritual quotient, atau kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, itu adalah solusi dari kelemahan-kelemahan kecerdasan intelektual, kelemahan-kelemahan dari kecerdasan emosional yang dirumuskan oleh seperti Daniel Goleman, dan kelemahan daripada kecerdasan spiritual yang dirumuskan secara oleh Dana Soar dan Yang Marshall. Tentu ini adalah saya menilainya ini adalah solusi dari kelemahan itu, karena rumusan-rumusan mereka masih mengandung sesuatu yang belum sempurna dan disempurnakan oleh konsep ini. Jadi sahabat virtual, tentu kita bisa melihat, sekali lagi kita bisa melihat banyak hal problematis dalam kehidupan ini. Dan tidak sedikit pelakunya sekali lagi adalah orang-orang yang secara kecerdasan intelektual itu tidak diragukan. Mereka memiliki atau kecerdasan intelektualnya sangat mumpuni, tapi ternyata masih melakukan sesuatu perbuatan sikap yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan ini. Tentu kita perlu kecerdasan lain. Nah, kecerdasan lain yang dibutuhkan, dan semestinya antara tiga kecerdasan ini itu saling terintegrasi dan memingkai segala sikap, perbuatan, dan termasuk pada proses-proses pengambilan keputusan dalam kehidupan ini, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual
tentu secara sederhana bisa dipahami sebagai seperti kemampuan matematis atau kemampuan otak kita berpikir rasional. Kemudian ketika kita memiliki skill membuat produk tertentu seperti mendesain bangunan atau merancang pesawat atau merancang bom nuklir, tentu itu semua bisa dalam kategori atau dalam dimensi kecerdasan intelektual. Kemampuan kita menghafal rumus-rumus matematika, rumus kimia, rumus fisika itu adalah kecerdasan intelektual. Kemampuan kita mengoperasikan komputer itu adalah kecerdasan intelektual. Lalu bagaimana dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional itu pada intinya adalah kalau dalam bahasa agama adalah ablum minan nasnya, hubungan kita kepada sesama. Tetapi di sini tentu ada empati, atau pada intinya adalah bagaimana kita merasa. Jadi bagaimana kita bisa merasakan sesuatu, bisa membaca realitas, itu adalah kecerdasan emosional atau empati, simpati, itu bisa masuk kategori kecerdasan emosional. Kemudian bagaimana kecerdasan spiritual secara sederhana? Kecerdasan spiritual saya membagi dua. Satu bisa dipandang sebagai ablum minallahi, hubungan kita kepada Allah, dan kedua adalah bagaimana kita menangkap makna dan nilai atau memberikan makna dan nilai dari setiap peristiwa atau apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Itu adalah spiritual. Kemudian bahwa kecerdasan emosional dan spiritual itu sangat penting. Bukan cuma kecerdasan intelektual, bukan teori saya semata. Pak Ari Ginanjar pun itu ternyata mengutip dari berbagai hasil riset dan beberapa pandangan-pandangan pakar yang otoritas keilmuannya tidak diragukan. Kenapa kecerdasan emosional itu penting? Terlepas dari di mana kecerdasan intelektual ternyata tidak mampu menjadi solusi dalam kehidupan. Ternyata ada beberapa pernyataan pakar yang dikutip oleh Pak Ari Ginanjar ke dalam bukunya ini. Salah satunya itu ada Robert Cooper, itu pernah mengutip pandangan dari Robert Frost. Jadi Robert semua ini namanya. Jadi Robert Cooper mengutip pandangan Robert Frost, di mana pada intinya penegasannya bahwa artinya dalam merespon hal problematik dalam kehidupan ini, karena menurut Robert Frost pada intinya adalah kita seringkali melupakan atau menyimpan di belakang, meninggalkan di belakang dan melupakannya, yaitu aspek hati. Jadi hati kita seringkali dilupakan, hati kita. Dan memang kalau kita memahami ini, hati adalah basic utama, dasar utama, tempat di mana kecerdasan emosional itu bisa terpancar dan bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan ini. Kemudian bukan cuma Robert Cooper dan Robert Frost, ternyata ada lagi satu pakar namanya Robert Stambar yang dikutip juga oleh Pak Ari Ginanjar ke dalam bukunya ini. Itu menegaskan begini, yang pada intinya penegasannya begini. Ketika kita ketika kecerdasan intelektual atau IQ, intellectual quotient, menguasai diri kita, itu karena kita membiarkannya berkuasa pada diri kita. Dan ketika kita membiarkan kecerdasan intelektual menguasai diri kita, maka sesungguhnya kita sedang memilih penguasa yang buruk. Jadi Robert Stambar itu menegaskan bahwa ketika kita memilih kecerdasan intelektual menguasai diri kita, itu sama saja kita sedang memilih penguasa yang buruk. Dan tentu terbukti, bisa terkonfirmasi dalam realitas kehidupan kita hari ini, seperti dalam kehidupan tata kelola negara. Karena saya yakin para pelaku korupsi itu bukanlah orang-orang yang bodoh, mereka adalah orang-orang cerdas, kecerdasan intelektualnya mumpuni,
Tapi karena itu sekali lagi sudah benar pernyataan Robert Sternberg, karena dia menjadikan itu semua sebagai penguasa, maka ternyata itu adalah penguasa yang buruk, melupakan kecerdasan emosionalnya. Jadi Sternberg bermaksud untuk ingin menegaskan bahwa betapa pentingnya kecerdasan emosional. Jadi intinya kecerdasan emosional itu menyangkut tentang rasa, empati, simpati. Kemudian ada lagi penegasan dari Robert Sternberg. Ada lagi penegasan Robert Sternberg yang kesannya bahwa memang dalam kehidupan ini selama ini kita diajarkan kesannya itu untuk tidak mempercayai suara hati kita. Jadi selama ini memang kita diajarkan untuk tidak percaya pada suara hati kita, untuk tidak percaya pada diri kita sendiri. Kita ketika menghadapi hal problematis dalam kehidupan ini, itu lebih cenderung mengambil langkah-langkah operasional, langkah-langkah prosedural, atau kita lebih cenderung mempercayai atau melakukan mekanisme solusi yang berasal dari luar, dari dimensi eksternal. Padahal kalau kita memahami dari Robert Frost sampai Robert Sternberg, itu ternyata semestinya kita kembali pada hati kita. Jangan lupakan hati kita. Dan bahkan Robert Sternberg menegaskan bahwa kita memang terkadang memang juga itu tidak mau mempercayai intuisi kita. Kita lebih cenderung mempercayai orang lain daripada diri kita sendiri. Dan tentu itu bisa benar. Ini yang dari Robert Sternberg. Dan bahkan Ari Ginanjar pun mengutip pandangan Sandel yang pernah dikutip oleh Ali Saryati ke dalam buku Ali Saryati yang judulnya Haji, yang menegaskan apa yang ditegaskan. Sesungguhnya penegasannya begini, bahwa yang berbahaya, yang paling berbahaya dalam kehidupan modern hari ini itu bukanlah ledakan bom atom. Jadi yang berbahaya, yang paling berbahaya dalam kehidupan modern hari ini itu ternyata bukan ledakan bom atom, tetapi adalah perubahan fitrah kita. Kita hari ini terkesan cenderung itu dimensi kemanusiaan kita hilang pada diri kita, hilang pada diri manusia. Jadi ini adalah banyak hal yang menegaskan tentang pentingnya kecerdasan emosional. Karena seperti kalau kita melihat dari seperti perusahaan yang dipimpin oleh Pak Ari Ginanjar, awalnya yang kesannya tidak mengalami kemajuan, yang bergerak dalam dalam layanan sejenis bidang telekomunikasi, awalnya karena kesannya hanya mengandalkan seperti kemampuan mengoperasikan komputer, kemampuan memasang alat-alat komunikasi tersebut. Ternyata itu tidak menjadi solusi, karena yang menjadi persoalan dari kenapa sebuah perusahaan tidak berkembang itu karena adalah pada aspek seperti integritasnya, pada aspek seperti visinya, pada aspek seperti kedisiplinannya, pada aspek seperti semangatnya. Kemudian itu semua yang menjadi kendala sehingga sebuah perusahaan itu tidak bisa mengalami kemajuan-kemajuan. Nah, disinilah salah satu contoh bukti bahwa ternyata memang kecerdasan emosional penting. Tetapi ternyata tidak cukup juga dengan kecerdasan emosional. Tentu dibutuhkan sejenis kecerdasan spiritual. Karena yang paling kenapa dibutuhkan juga kecerdasan spiritual? Jangan cuma kecerdasan intelektual, jangan cuma kecerdasan emosional, tapi spiritual juga penting. Karena memang kita menyadari dalam kehidupan ini, kita memahami dalam kehidupan ini, kita seringkali melakukan sejenis dikotomisasi. Kita seringkali memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Kita seringkali membedakan antara sesuatu yang fisik dengan sesuatu yang sifatnya psikologis. Jadi ada banyak dikotomisasi, target-target duniawi,
kita unggulkan, tapi target akhirat kita lupakan. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin ada orang karena hanya mengandalkan seperti zikir, tapi ternyata dalam realitas kehidupan sosialnya itu mengalami berbagai hal problematik. Atau sebaliknya, ada orang yang sukses secara duniawi, tapi ternyata dia lupakan akhiratnya. Dan tidak sedikit di negara-negara maju kita bisa menemukan banyak orang yang kaya raya, punya segalanya, punya rumah mewah, punya mobil mewah, tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka adalah orang-orang yang ternyata mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kecerdasan spiritual. Karena kecerdasan spiritual pada intinya kita bisa menemukan juga di sini, meskipun tentu banyak karena ini sangat luas, hampir setiap paragrafnya mengandung ilmu, tentu juga tidak akan tuntas dibahas melalui video ini. Itu pada intinya adalah kemampuan kita untuk menemukan meaning, makna, dan kemampuan kita untuk menemukan value, nilai. Jadi antara makna dan nilai itu adalah sesuatu yang sangat penting kita temukan dalam kehidupan ini, termasuk ketika kita melakukan sesuatu atau sikap, tindakan kita, perilaku kita, keputusan-keputusan kita, idealnya adalah mengandung sesuatu yang bisa dipandang sebagai sesuatu yang mengandung makna dan nilai. Tidak boleh keluar daripada itu. Lalu apa bentuk contoh-contoh konkretnya? Karena kalau kita mau membahas tuntas ini tentu bukan waktu yang singkat. Lalu apa contoh-contoh konkret yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini? Jadi pernah ada peristiwa begini. Itu bisa karena ada dua buku Pak Rigi Danjar. Sepertinya yang akan saya ceritakan ada di buku ini. Jadi apa contohnya? Jadi pernah ada satu peristiwa. Jadi ada satu peristiwa di mana sebenarnya jadi ada dua siswa. Ada dua murid sekolah dasar. Yang satu adalah anaknya si pemilik perusahaan itu. Kemudian yang satu ini, murid SD yang satu ini adalah anak daripada seorang karyawan di perusahaan besar itu. Jadi antara anaknya si bos dengan anaknya si karyawan ini itu ternyata satu kelas di sekolah yang sama. Dan ternyata itu termasuk juga adalah hari kelahirannya itu sama-sama. Hari, tanggal, dan bulannya sama. Akhirnya apa yang terjadi? Bahkan tahunnya sama. Lalu karena si karyawan ini adalah seorang karyawan yang teladan, maka si bos ini bermaksud untuk merayakan ulang tahun anaknya dengan mengajak anaknya si karyawan ini merayakan juga ulang tahunnya di tempat yang sama yang cukup mewah pada saat itu. Cukup mewah pada saat itu. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian lalu apa yang terjadi? Jadi singkat cerita, tibalah saatnya perayaan pesta ulang tahun dari dua orang anak ini. Satu orang adalah anaknya si bos, si pemilik perusahaan itu. Satu orang adalah anaknya si karyawan tersebut. Lalu berjalanlah pesta perayaan hari ulang tahun tersebut. Tiba-tiba si anak karyawan ini itu diminta untuk menyampaikan sepatah kata atau diberi kesempatan menyampaikan sepatah kata kepada oleh si bos yang membiayai semua perayaan ulang tahun ini. Karena si bos ini memang ingin memberikan apresiasi pula kepada si karyawan. Karena apa? Karena dia adalah karyawan yang teladan, meskipun tentu tidak sanggup merayakan ulang tahun anaknya semewah yang dilakukan oleh bosnya, maka diadakanlah di tempat yang sama. Pada saat si karyawan ini menyampaikan sepatah kata, tentu diawali dengan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada si bosnya ini, karena dengan rela hati mengajak anaknya ikut serta merayakan ulang tahun bersama anaknya sendiri.
Jadi kemudian apresiasi lainnya sudah disampaikan. Hanya saja ternyata ada hal problematis yang disampaikan oleh si karyawan ini pada saat menyampaikan sepatah kata. Dia menjelaskan kurang lebih seperti ini, bahwa artinya dia dari berbagai apresiasi yang sudah disampaikan, dia yang didahului dengan apresiasi kepada bosnya, ucapan terima kasih, rasa syukur dan sebagainya, rasa bahagia sudah disampaikan semua, tapi di ujung sepatah katanya dia menyampaikan, alhamdulillah anak saya juga meskipun sama tanggal lahirnya dengan anak bos, alhamdulillah anak saya itu peringkat 1 di kelas di sekolah tersebut, sedangkan anaknya Pak ini sambil menyebut namanya, nama bosnya itu adalah tidak mendapatkan prestasi. Mudah-mudahan si anak bos ini kedepannya juga bisa mengikuti jejak anak saya. Begitu bahasanya. Jadi hanya sedikit kata-kata. Sebenarnya kalau dari aspek kecerdasan intelektual, apa yang disampaikan oleh karyawan ini itu benar. Itu benar adanya. Itu benar adanya karena kenapa? Karena memang kenyataannya anaknya peringkat 1, sedangkan anaknya si bos ini tidak mendapatkan prestasi karena bukan kategori yang cerdas secara intelektual. Jadi dari dimensi kecerdasan intelektual pun, apa yang diucapkan oleh si karyawan ini tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Tapi apa yang terjadi, sahabat Priswal? Apa yang terjadi, sahabat Priswal? Ternyata keesokan paginya si karyawan ini disuruh menghadap ke dalam ruangan sang bos ini. Tanpa pernah menduga sebelumnya. Lalu apa yang terjadi? Dia diberi amplop yang berisi secarik surat. Lalu apa isinya? Ternyata isinya adalah pemecatan. Kenapa terjadi pemecatan? Ternyata ditelusuri, artinya ada bisikan-bisikan dari teman-teman lainnya. Ternyata apa yang disampaikan di penghujung sepatah kata daripada si karyawan kemarin pada 1 ulang tahun, itulah yang membuat si bos tersinggung. Jadi secara intelektual itu tidak ada masalah, memang kenyataannya begitu. Tapi ternyata secara dimensi kecerdasan emosional, dari aspek empati, di mana orang selalu mau dihargai dan sebagainya, itu si karyawan ini tidak mampu membaca kebutuhan itu. Berarti pada intinya bahwa si karyawan ini memang mengedepankan dimensi kecerdasan intelektual, tapi minim dalam dimensi kecerdasan emosional. Itulah yang terjadi. Kemudian ada contoh lainnya yang bisa juga dipandang bahwa disinilah pentingnya kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual itu bisa di dalamnya bukan cuma bagaimana kita mengedepankan makna, memberikan makna, kemudian mendapatkan nilai atau memberikan nilai, termasuk juga adalah ketulusan, keikhlasan. Itu adalah masuk dalam kategori kecerdasan spiritual. Artinya apa? Kita bisa menyaksikan, mungkin kita pernah merasakan bahwa di antara kita ada teman kita, wah luar biasa tutur katanya, sopan santunnya luar biasa. Yang pasti kalau dia bicara dengan kita luar biasa, kita akan merasa terpesona, kita akan merasa kagum, bahkan sampai ketika jabat tangannya luar biasa dan sebagainya, bahkan tunduk ketika berbicara dan sebagainya, atau ketika kita ketemu. Tapi nyatanya apa? Di balik itu semua ternyata dia adalah apa yang disebut dengan istilah orang Banten bilang CCM, cari-cari muka. Jadi tidak ada ketulusan di balik di balik kesannya yang sopan santunnya, yang terkesan itu berada pada dimensi kecerdasan emosional, di mana dia memahami bahwa setiap orang mau dihargai, setiap orang mau dipuji, tapi di balik itu ada sesuatu yang jauh daripada nilai, jauh daripada makna, jauh daripada ketulusan, jauh daripada keikhlasan. Lalu apa yang terjadi? Maka itu bisa merusak dari segalanya. Karena seperti kebohongan, itu sepintar apapun kita menutupi, maka cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Ini bisa ada pernah satu kejadian nyata di Bantaeng, di satu desa, tak usah saya sebut nama desanya, tapi kurang lebih mungkin 15 tahun yang lalu itu terjadi. 15 tahun lalu itu terjadi.
Apa itu? Bahwa tiba-tiba ada seseorang itu datang karena sudah malam, dia sehingga minta tolong dengan bahasa yang luar biasa untuk numpang nginap, karena alasannya dia adalah terkesan sebagai sales, penjual pedagang keliling. Akhirnya tidak bisa lagi pulang balik karena sudah malam, tidak ada kendaraan, tidak ada lagi kendaraan umum untuk bisa ditumpangi, maka dia minta numpang di rumah salah seorang. Maka karena terkesan secara emosional, kesannya, tutur katanya bisa membuat si pemilik rumah merasa kasihan dan sebagainya. Lalu tapi ternyata di balik sopan santunnya itu ternyata ada nilai, ada niat buruk yang melatarinya. Ternyata niatnya adalah memang mereka adalah penipu, pencuri. Lalu apa yang terjadi? Keesokan paginya ternyata dia menghilang subuh-subuh, sudah terbangun. Artinya tidak diketahui oleh si pemilik rumah. Dia pertama bangun sebelum tuan rumahnya terbangun, lalu dia pergi tanpa pamit, dan ternyata kepergiannya juga membawa pergi motor si pemilik rumah di mana dia menumpang untuk nginap satu malam. Jadi seperti itu, ada ketidaktulusan. Dan tentunya ketika dalam kehidupan ini kita tidak mampu membentengi, mengintegrasikan antara tiga kecerdasan itu, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa menghadapi hal problematis dalam kehidupan ini. Kemudian mungkin sahabat spiritual 22 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 16 Januari tahun 2002, ada satu peristiwa yang luar biasa. Artinya luar biasa meskipun itu adalah sesuatu yang istilahnya disebut dengan musibah, tapi luar biasanya karena ada sesuatu yang menarik di dalamnya, dan di situ membuktikan betapa pentingnya kecerdasan spiritual. Di mana yang dimaksud di sini adalah pada dimensi tawakal, keikhlasan dan ketulusan dan kepasrahan kepada Allah. Apa itu? Dalam buku ini diceritakan di mana pesawat Boeing 737-300 dengan nomor flight GA421, jadi berarti pesawat Garuda ya, yang kapten pilotnya adalah Abdul Rasad pada saat itu melakukan rute perjalanan dari Lombok ke Yogyakarta. Jadi bandara udara Lombok ke Adi Sucipto ya, nama bandaranya di Yogyakarta, di ketinggian 31.000 kaki. Apa yang terjadi? Ternyata pesawat itu mengalami turbulensi karena memasuki awan yang sangat tebal, gelap dan kelam. Maka tiba-tiba dua mesin mati. Lalu dicoba berbagai cara sudah dilakukan oleh si kapten pilot ini, tapi nyatanya tidak mampu menjadi solusi. Sebenarnya kalau kita secara jujur dalam kondisi panik seperti itu, apalagi pesawat saja sudah gelap, di mana lagi teriakan-teriakan histeris ketakutan para penumpang daripada pesawat itu yang sudah menggema di dalam pesawat, belum lagi ya pasti panas karena tidak jalan lagi AC dan sebagainya. Itu terjadi semua, tapi ternyata si kapten pilot ini, Abdul Razak ini, itu masih mampu berpikir jernih. Artinya sebenarnya secara dari aspek intelektualnya itu sebenarnya dalam kondisi normal itu tidak berfungsi lagi. Bahkan Ari Ginanjar menyebut dalam buku ini, memberikan contoh, kita bisa menantang kita bagaimana coba bikin menyelesaikan rumus matematika itu dalam kondisi di mana rumah kita terbakar. Kesannya pasti kita tidak akan mampu menyelesaikan, karena pada saat kondisi seperti itu bisa dipastikan kecerdasan intelektual kita tidak berfungsi. Tetapi
kapten pilot ini itu masih mampu melakukan apa? Berbagai upaya, kemudian sampai pada titik di mana kecerdasan, karena ada rasa empati, memikirkan bagaimana nasib nyawa daripada ratusan penumpang yang sedang ada di pesawat itu. Tapi akhirnya berbagai usaha tidak bisa lagi dilakukan. Lalu apa yang diambil oleh Pak kapten pilot tersebut adalah dia pasrah kepada Allah. Dia pasrah kepada Allah. Dia mengucapkan takbir 3 kali. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia setelah dia mengambil sikap, mengedepankan kepasrahan, tawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, lalu apa yang terjadi? Ternyata beberapa menit kemudian pesawat itu keluar dari awan gelap, lalu dia bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Dan dalam kondisi seperti itu, ternyata kapten pilot ini masih mampu berpikir jernih. Kenapa masih mampu berpikir jernih? Karena efek daripada kan biasanya begini, dalam rumus ini bahwa yang bisa membuat kita masih mampu berpikir jernih ketika diri kita, kecerdasan intelektual kita, neokorteks kita itu masih mampu dituntung oleh amigdala sebagai basis daripada kecerdasan emosional. Ketika itu bukan lagi amigdala yang mengambil alih daripada atau menuntun daripada kecerdasan intelektualnya, neokorteksnya, tapi memang adalah basis daripada kecerdasan spiritualnya, itu kepasrahannya kepada Allah. Akhirnya dia bisa berpikir jernih, dia bisa mengambil keputusan di mana sebaiknya dia bisa mendarat, karena tentu kalau mendarat di sawah maka bisa dipastikan tidak ada yang bisa selamat. Lalu dia masih mampu berpikir jernih untuk memilih mendarat di Sungai Begawan Solo. Jadi pada saat itu kecuali satu orang pramugari itu selamat semuanya, karena pada saat itu ada benturan pula, yang ternyata benturan itu ternyata melahirkan manfaat luar biasa. Karena hasil benturan itu sehingga pintu pesawat mudah dibuka karena kesannya tidak ada tekanan, karena sudah ada ruang udara yang bocor karena hasil benturan itu, sehingga terbuka, sehingga semuanya mudah dibuka dan penumpang selamat kecuali satu orang pramugari. Jadi ini adalah kenapa, karena mereka masih mampu masih mampu mengedepankan kecerdasan spiritualnya. Atau kalau kita mau contoh satu lagi contoh yang menunjukkan pentingnya kecerdasan spiritual, anggaplah seperti ini. Ketika kita keluar rumah, mungkin baru 1 menit atau 3 langkah dari rumah, tiba-tiba ban motor kita bocor. Biasanya kita akan berkata bahwa ini tanda-tanda sial. Ketika baru beberapa langkah keluar dari rumah, lalu kita mendapatkan musibah seperti ban motor kita bocor atau meletus, meledak. Tetapi bagi orang yang memiliki kecerdasan spiritual, maka dia akan selalu memetik makna, meaning, dan memberikan nilai dari peristiwa itu, bahwa bisa saja ini adalah cara Allah menyelamatkan diri saya. Karena kapan Allah tidak menyelamatkan kita pada saat itu, bisa jadi di jarak yang lebih jauh, 1 kilometer, 2 kilometer ke depan, ternyata kita akan berpotensi dihantam oleh musibah yang jauh lebih dahsyat daripada ban motor kita, kendaraan kita yang bocor. Jadi orang-orang yang berpikir secara cerdas itu akan selalu mengambil makna dan memberikan nilai atas segala peristiwa. Itu adalah ciri daripada kecerdasan spiritual. Ketika kita memiliki usaha, melakukan perjuangan, lalu kita gagal mencapai perjuangan impian kita itu, tentu kalau kita memiliki kecerdasan spiritual, kita tidak boleh yang itu membuat kita justru down, tidak bersemangat, tapi tentu kita memberikan makna, kita memetik hikmah dan lalu memberikan nilai bahwa bisa saja seperti itu cara Allah menyelamatkan kita dari potensi-potensi musibah
yang akan kita hadapi ketika kita sukses mencapai apa yang kita perjuangkan itu. Jadi ini yang bisa disebut dengan kecerdasan spiritual. Yang pasti, lalu kenapa kita penting, ya ini yang utama ini. Lalu kenapa kita penting belajar kecerdasan emosional dan spiritual dari Ari Ginanjar? Padahal kalau di negara barat tentu pakar kecerdasan emosional kita kenal Daniel Goleman. Kemudian kalau pakar kecerdasan spiritual tentu kita mengenal Dana Sohar dan yang Marshall, yang luar biasa, yang pertama kali menemukan tentang konsep kecerdasan spiritual. Bahkan beliau mengungkap hasil riset di mana beberapa pakar itu menemukan bahwa ternyata memang di otak kita, di antara saraf dan otak kita itu terdapat yang disebut dengan Gosput, pusat pusat basis nilai tentang yang bisa disebut dengan kecerdasan spiritual itu. Jadi ketika kita pasrah itu bisa terdeteksi, teridentifikasi bagaimana respon daripada titik pusat itu yang disebut dengan Gosput, suara Tuhan sebenarnya istilahnya. Kenapa mesti belajar dari Pak Ari Ginanjar? Karena Pak Ari Ginanjar ternyata menjadikan basis daripada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu pada rukun Islam. Jadi rukun Islam yang 5. Kemudian termasuk juga yang bisa menguatkan adalah rukun iman yang 6 itu. Jadi secara garis besar buku ini adalah mengajak terlebih dahulu kita melakukan mindset process, jadi menjernihkan hati kita yang sudah saya bahas di video sebelumnya, itu bagaimana menyucikan hati dari 7 belenggu. Jadi disucikan hati kita terlebih dahulu. Kemudian setelah hati kita suci dari 7 belenggu hati itu, kemudian melalui rukun Islam yang 5 itu kesannya dilindungi. Jadi Pak Ari Ginanjar menilai bahwa hati itu adalah sebagai pusat inti. Kemudian supaya ibarat baja, tentu kalau hati kita ini ibarat baja, kalau tidak ibarat besi, atau baja meskipun kuat, tapi kalau tidak dilindungi maka itu bisa berpotensi akan kembali berkarat. Maka supaya tidak berkarat, menurut buku ini dari Pak Ari Ginanjar, maka itu perlu selalu diasah apa yang bisa mengasah daripada itu, yaitu rukun Islam. Bukan diasah, perlu dilindungi. Apa pelindungnya? Adalah rukun Islam yang 5. Jadi kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, tapi itu bukan cuma dalam dimensi yang kesannya harus berdimensi duniawi semata atau akhirat semata, surga saja, tapi seperti sholat itu dipandang sebagai sebagai sesuatu yang bisa membangun karakter kita. Kemudian seperti zakat itu dimaknai sebagai kolaborasi, sedangkan puasa itu dimaknai sebagai pengendalian diri. Itu intinya. Jadi setelah hati kita bersih dari 7 belenggu, maka itu perlu dilapisi, kesannya begitu, dilapisi dengan baja, di mana baja di situ adalah rukun Islam yang 5. Kemudian tentu namanya baja besi, kesannya kalau tidak dirawat juga, tidak diasah, berpotensi berkarat. Maka apa yang bisa merawatnya adalah rukun iman yang 6. Jadi selalu diasah lagi dengan rukun iman. Tapi rukun iman di sini itu dikaji lebih dalam lagi, di mana seperti sebagai contoh iman kepada Allah. Di sini ajarannya bukan cuma bagaimana kita mempercayai bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, bukan cuma itu, tetapi adalah bagaimana kita menjadikan itu semua sebagai prinsip. Sebagai satu contoh saja, bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita mengalami sesuatu musibah, kehilangan dan sebagainya, kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kita tidak larut dalam kesedihan.
yang tentu secara emosional kita pada saat itu, apalagi kalau orang-orang dekat kita yang anggaplah meninggalkan kita, maka tentu secara kecerdasan emosional pun itu bisa kita drop. Tetapi dengan kecerdasan spiritual, basisnya dari prinsip itu, maka kita menyadari bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Semua yang ada, yang kita miliki hanya titipan dari Allah. Ketika itu, maka tentu posisinya kuat. Disinilah dasarnya daripada kecerdasan emosional dan spiritual dari Pak Ari Ginanjar. Makanya tema kali ini yaitu belajar ESG dari Ari Ginanjar. Jadi sahabat spiritual, saya anjurkan, karena apa yang saya jelaskan melalui video ini tentu tidak tuntas, tidak bisa tuntas, itu hanya hanya catatan kakinya sebenarnya. Kalau kita mau jujur mengatakan begitu, hanya catatan kaki daripada apa yang ada dalam buku ini. Sebaiknya sahabat spiritual itu bukan saya bukan bintang bukan sebagai bintang iklannya Pak Ari Ginanjar, tapi sebaiknya sahabat spiritual bisa membeli kedua buku ini, mencari dan membeli kedua buku ini. Buku ini sangat dahsyat. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.